Shalom, jemaat yang terkasih, bersyukur pada pagi hari ini dengan cuaca yang baik, meskipun mendung, hujan, reda, turun lagi begitu ya, tapi kita tetap semangat dalam merayakan cinta kasih Tuhan. Dan saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan dan juga diteguhkan lewat pujian yang semakin memantapkan firman perenungan kita hari ini. Kita awali terlebih dahulu dengan doa bersama-sama, kita berdoa. Kami bersyukur dan bersyukur ya Bapa, karena cinta kasih Tuhan kami beroleh kesempatan untuk kembali diteguhkan oleh firman-Mu, kembali diteguhkan lewat nanti kami sharing saling menguatkan satu dengan yang lainnya, ataupun kami yang mendengarkan dari YouTube juga dapat saling sharing menguatkan dengan keluarga, sahabat, ataupun orang-orang di sekitar kami. Tuhan tuntun kami sehingga perenungan firman hari ini semakin memantapkan kami anak-anak-Mu untuk terus berserah, beriman, pengharapan di dalam terang kasih Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh senantiasa semakin mengenal Engkau Allah yang senantiasa kami sembah, kami puji, dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap suka duka tantangan kehidupan kami. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk diteguhkan. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan firman kita pada hari ini sebagai peneguh kita terambil dari Matius pasal 12 ayat 43 sampai Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45 yang akan dibacakan oleh Bu Susi terkasih. Monggo Bu. Ya, ya, Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Ia pun pergi dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan membawa serta 7 roh lain yang lebih jahat daripada dia. Mereka masuk dan tinggal di situ. Akhirnya, keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas orang-orang yang jahat ini. Oke, demikianlah pembacaan firman kita yang masih dalam nuansa tema besar kita minggu kemarin ya, tentang pengetahuan dan kasih gitu ya. Yang sebenarnya jemaat yang terkasih, kata kunci dalam perenungan kita minggu lalu bahwa terkadang kita sebagai seorang pengikut ataupun sebagai orang yang katanya percaya kepada Kristus itu hanya sampai taraf tahu begitu ya, tahu Yesus juru selamat, tahu Yesus anak siapa, tahu Yesus lahir di mana, tahu Yesus berkuasa, tetapi tidak sungguh-sungguh mau mengenal dekat. Bahkan kalau hanya kenal saja pun belum tentu benar-benar dekat. Karena ada orang yang kenal, tapi tidak dekat ya Ibu Bapak terkasih ya. Tapi ini kenal dekat dengan Allah yang kita tahu, yang kita sembah, dan berhubungan komunikasi erat dengan Allah yang kita sembah itu. Nah, menariknya memang dalam pembacaan kita Injil di minggu lalu itu, jelas-jelas di sana ditunjukkan bahwa roh jahat pun tahu Yesus. Ia tahu siapa dia. Tetapi karena dia tidak sungguh-sungguh mengenal dekat Allah, ia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saat ini pada persekutuan kita Selasa ini, saya ingin meneguhkan kita para pengikut Kristus begitu ya, yang kata kuncinya adalah waspada dengan roh jahat. Kenapa saya bilang waspada dengan roh jahat? Ini perjuangan kita yang tidak hanya sekali dua kali terus berhasil, tetapi senantiasa ini menjadi kewaspadaan kita karena si roh jahat itu senantiasa mencari celah, mencari ruang untuk mereka bisa mengutak-ngatik manusia yang dia katanya percaya kepada Kristus, katanya beriman kepada Tuhan gitu ya. Nah, bacaan kita tadi Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45 itu menunjukkan ada hati yang kosong atau hampa sehingga itu menjadi ruang bagi roh jahat. Jemaat yang terkasih, kira-kira kita pernahkah punya pengalaman yang merasa
hampa sekali hidup di dunia ini, seolah-olah tidak ada yang menjadi harapan, tidak ada yang bisa diperjuangkan, seolah-olah tidak ada yang menarik begitu ya, sehingga hati ini terasa kosong. Bahkan sebanyak apapun orang di sekitar kita, kita masih merasa kok seperti tidak terisi begitu ya. Nah ternyata ini kondisi-kondisi seperti ini jemaat terkasih itu alarm, hati-hati buat kita. Karena hati yang kosong dan hampa itu jadi ruang bagi roh jahat untuk masuk, yang seolah-olah ini orang hatinya tidak jelas gitu ya, tidak punya pengharapan, tidak punya pegangan, tidak punya iman begitu ya, sehingga dia menjadi ruang bagi roh jahat untuk masuk dan mengutak-ngatik kita manusia. Nah, jemaat yang terkasih, sudah jelas bagi kita ketika kita berbicara roh jahat dan roh kudus itu setiap manusia yang di dalamnya ada dua, dalam arti ada yang dinaungi roh jahat dan ada yang dinaungi roh Allah atau roh kudus, itu responnya berbeda. Kita perhatikan bahwa roh jahat itu selalu arahnya menghancurkan, membinasakan, mencuri, membenci. Ini nuansa yang dibawa oleh si roh jahat. Tapi ketika kita di dalam hati kita ada roh Allah ataupun roh kudus, itu pasti arahnya, responnya pasti meneguhkan, menenangkan, membawa damai sejahtera, dan mengasihi. Tentu kalau dari dua respon yang berbeda ini, jemaat yang terkasih, bagi kita yang punya akal budi diberi Tuhan, kita akan bisa menilai ya, tapi tidak menghakimi nggih, Ibu Bapak ya, menilai, orang ini sedang dikuasai roh jahat atau orang ini dikuasai oleh roh Allah, roh kudus begitu ya. Atau kalau kita bilang mau lihat diri sendiri juga sebenarnya bisa juga ketika kita responnya sesuatu yang tidak baik, wah jangan-jangan aku sedang dikuasai roh jahat, bukan roh kudus begitu ya. Jadi jemaat yang terkasih, setiap kita yang hatinya mestinya ada sesuatu yang menguasai, ada yang menuntun, bisa kita cek apakah roh jahat atau roh Allah atau roh kudus itu sendiri yang mendiami hati kita. Karena kalau kita didiami salah satunya, pasti responnya berbeda. Mari kita cek diri, ataupun bisa juga mengecek orang sekitar kita, sehingga menjadi jalan untuk kita mendoakan mereka, mengingatkan mereka, meneguhkan mereka. Syukur-syukur kalau mereka sadar ataupun mau diubahkan gitu ya. Tapi paling tidak mulai dari diri kita sendiri. Kira-kira kita seringnya dikuasai roh jahat atau roh kudus. Nah, jemaat yang terkasih, dengan konteks bahwa setiap manusia itu bisa dinaungi roh jahat ataupun roh kudus, ini menjadi alarm buat kita orang Kristen. Saya selalu suka dengan bacaan kita Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, bagi orang-orang percaya yang sudah yakin di hatinya Roh Kudus, ternyata itu tidak cukup Bapak Ibu. Oh, udah dibaptis, aman gitu ya. Oh, aku udah, bahkan kita yang rajin persekutuan, rajin merenungkan firman, oh udah aman. Ternyata tidak sekedar membaca firman, sekedar persekutuan, tapi perlu sungguh-sungguh punya kekuatan yang sungguh dari Tuhan, yang Rasul Paulus dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 dengan gamblang mengatakan bagaimana cara kita menghadapi roh-roh jahat di udara. Boleh Ibu terkasih kami, Bu Andante dan Bu Natalius di-unmute untuk membacakan buat kita semua. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan baju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu
kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Iya, terima kasih Bu Andante, Bu Natalius nanti dalam sharing ya. Oke, jemaat yang terkasih, dalam bacaan kita tadi jelas ya, dengan tegas Paulus mengatakan hati yang dikuasai Roh Kudus itu menjadi perjuangan kita untuk mendasar gitu ya, menjadi dasar untuk menghadapi penghulu-penghulu, penguasa-penguasa pemerintah yang gelap. Jadi bukan pemerintah dalam konteks harafiah bangsa kota begitu ya, tapi gelap, kuasa jahat, roh-roh jahat. Jadi ternyata berbicara roh jahat ini kita harus sadar, akui bahwa itu perjuangan orang percaya. Perlawanan kita bukan antar manusia, karena kalaupun antar manusia, di dalam manusia itu sendiri ada roh jahat yang menguasai, sehingga sia-sia kalau misalnya nih, nyun pangapunten kalau saya pakai istilah, misalnya ada si A dikuasai roh jahat, lalu kita memilih untuk dengan kekerasan akhirnya hilang nyawanya. Jangan salah, roh jahat itu akan berpindah mencari tempat. Karena bacaan Injil kita tadi mengatakan roh jahat itu mencari ruang. Ketika di satu ruang hati kosong, dia mengajak 7 roh jahat lain untuk masuk ke dalamnya, sehingga seseorang bisa semakin hancur. Jadi jemaat yang terkasih, hati yang dikuasai Roh Kudus ini menjadi dasar kita untuk memakai perlengkapan senjata rohani, untuk mengupayakan kuat di dalam Tuhan, untuk berdiri tegak, mengupayakan kebenaran, keadilan. Ini perjuangan kita. Karena kalau kita tidak ingat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 ini, maka seperti Injil tadi, kita akan bisa jadi menjadi hati yang kosong, hampa, yang seolah-olah kita memberi ruang untuk roh jahat masuk ke dalam kita. Tetapi kalau kita terus mengenakan senjata Allah, perlengkapan senjata Allah dalam arti bukan senjata harafiah, tapi firman, doa, pengharapan, persekutuan gitu ya, itu menjadi kekuatan kita untuk menghadapi kuasa roh jahat. Untuk itu, refleksi kita jemaat yang terkasih, mari kita yang mengaku beriman kepada Tuhan, ayo fokuskan pada Tuhan, dan isi hati kita dengan segala firman-Nya, serta berjuang melakukannya dengan doa, dengan persekutuan, dengan hal-hal yang baik, dengan menyuarakan yang benar, memperjuangkan keadilan. Karena dengan demikianlah hati kita itu terus diisi dengan kuasa yang datangnya dari Tuhan, kasih yang datangnya dari Tuhan. Jadi jemaat yang terkasih, ini perjuangan kita. Karena kalau kita tidak terus ingat, kita akan bisa hilaf sedikit saja, sebentar saja. Saya yakin kita semua punya pengalaman yang, aduh kok bisa ya aku tadi begitu, ternyata kita baru sadar hati kita sedang dikuasai si jahat. Karena berbicara si jahat ini Bapak Ibu terkasih, sekalipun kita sudah rajin berdoa, bisikannya juga kuat loh, seperti Kudus begitu ya. Yang seolah-olah kalau kita misalnya nih sesederhana dengan pasangan kita gitu ya, kalau kita tidak kuat dalam Tuhan, apa yang dilakukan pasangan kita misalnya sesuatu yang tidak mengenakan begitu ya, hati kita bisa aja dikuasai dengan udahlah, apa ya, pokoknya sesuatu yang jahat lah gitu ya, yang padahal kalau di dalam Tuhan bisa jadi kita sebenarnya harus sabar, mengampuni gitu ya, atau ketika kita diperhadapkan dengan perlakuan tidak adil oleh sekelompok, mungkin di pekerjaan, di pelayanan, atau di masyarakat gitu ya, bisa jadi sebenarnya hati kita, udah sih kamu ngapain sih tetap baik ke mereka, begini gitu ya, itu juga bisa suara si jahat Ibu Bapak terkasih. Padahal di dalam Tuhan kita harusnya diteguhkan hati kita untuk ayo tetap teguh, tetap kasihi gitu ya. Nah ini saya bilang begini Bapak Ibu terkasih, bukan bilang hanya untuk Bapak Ibu atau jemaat saja, saya pun berjuang. Karena
kalau kita tidak terus peka, aduh kayaknya kita bisa semakin jatuh dan jatuh pada sebuah tindakan yang itu bukan dipandu oleh Tuhan, tapi justru dipandu oleh roh-roh jahat yang memang mengintip hati kita kapan lengah, kapan kosong, kapan lupa dengan Tuhan, kapan tidak ingat dengan firman Tuhan. Nah, itu yang dipakai oleh si roh jahat. Jadi mari jemaat yang terkasih, terus bangun hubungan dekat dengan Tuhan, itu pasti dengan doa. Jadi kalau kita masih doanya hanya makan 3 kali sehari, wah ini tampaknya Mbak Aban katakan bertobatlah gitu ya. Tampaknya bukan Mbak Aban nyuruh akhirnya nggak usah kerja terus doa aja, bukan gitu ya jemaat yang terkasih, atau adiso kami nggak usah ngapa-ngapain doa aja gitu, enggak gitu ya. Karena saya yakin ketika kita berbicara berdoa sambil kita masak pun mungkin kita doakan, sambil kita mungkin kemana bawa motor, kita sambil ngomong sama Tuhan, Tuhan kok gini ya, atau kita sambil bernyanyi memuji Tuhan, itu juga cara kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Paling tidak ketika kita terarah pada Tuhan, maka isi hati, pikiran kita selalu terhubung dengan kehendaknya Tuhan. Tapi kalau kita tidak fokus pada Tuhan, udah isi hati dan pikiran akan terhubungnya ke si roh jahat ataupun hal-hal duniawi. Jadi mari jemaat terkasih, ini bukan hanya untuk Bapak Ibu ataupun yang mendengarkan dari YouTube, tapi saya pun sebagai pendeta bersyukur dengan firman hari ini. Tema kita dalam minggu besar kemarin ya, apakah kita hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tapi tidak kenal dekat dengan Tuhan yang sangat mengasihi kita itu. Kalau kita kenal dekat dengan Dia, pasti efeknya kita menjadi seorang yang meneguhkan, membawa damai sejahtera, membawa kasih buat orang-orang sekitar kita. Tapi kalau yang terjadi sedang tidak itu, maka marilah kita kembali, Tuhan ampun, tolonglah aku untuk mengisi hatiku dengan cinta kasih Tuhan dan firman Tuhan. Tuhan meneguhkan kita jemaat terkasih, dan kita mau tutup renungan ini dengan satu lagu dari Citra Skolastika, Tuhan Melihat Hati, yang lagu ini menjadi peneguh kita agar Tuhan lihat hati kita yang kadang tidak sempurna, tapi kita mau Tuhan terus teguhkan dengan ketidaksempurnaan kita. Kita pujikan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku
hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Engkau yang melihat isi hati kami, anak-anak-Mu, yang kami sadar tidak pernah sempurna di hadapan-Mu, karena dalam kerapuhan kelemahan kami mengakui sering sekali kami justru bukan semakin dekat dengan Engkau untuk menghadapi tantangan kami, tapi terkadang kami memilih cara kami sendiri, bahkan kami terkadang tergoda dengan apa yang dihasut oleh roh-roh jahat dalam hati kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, inilah kami dengan ketidaksempurnaan kami mau hati kami dikuasai oleh tuntunan Roh Kudus-Mu, dikuasai oleh cinta kasih-Mu, sehingga kami senantiasa berwaspada dengan roh-roh jahat yang mencari celah, mencari kesempatan untuk mengambil alih hati kami. Tolonglah kami Tuhan, karena kami percaya ketika kami terus dekat dengan Engkau, maka dengan banyak cara Tuhan juga meneguhkan kami untuk memilih melakukan kehendak Tuhan, sehingga damai sejahtera yang dari Allah itu terus ada dalam hati kami dan terpancar untuk orang-orang terdekat kami, orang-orang di sekitar kami, keluarga, gereja, masyarakat, dimanapun kami berada. Tuntunlah kami ya Tuhan, karena kami percaya ketika kami terus membangun hubungan yang dekat dengan Engkau ya Bapa, kami pun terus dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.